Teman-teman semuanya, di beberapa konten, di beberapa Bang Mongol live baik di TikTok dan Instagram, banyak banget teman-teman yang DM Bang Mongol tuh kurang lebih ada banyak banget bahwa Bang Mongol tuh disuruh bantuin Mbak Sarah Wijayanto karena di satu konten bersama Ghost Ranger kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, bahwa mereka mendengar sesosok nama Paimon gitu. Sebenarnya bukannya Bang Mongol nggak mau ngebantu, nggak juga. Tapi kan maksudnya Bang Mongol kurang mengerti duduk perkalanya tuh seperti apa. Bang Mongol nonton konten mereka, ya benar memang terdengar ada sosok yang menyebut dirinya sebagai Paimon. Tetapi di beberapa konten di DMS Plus juga mereka menjelaskan dengan sangat rinci tentang si sosok ini. Sebenarnya kalau dalam konsep ini Bang Mongol tidak menyatakan bahwa itu tidak merasa bahwa Bang Mongol lebih benar, enggak juga. Yang mereka sampaikan juga itu sangat benar, sangat presisi, sangat runut banget kejadian demi kejadian. Tetapi ada beberapa yang Bang Mongol tuh masih ingat banget. Ini kan dari sisi Bang Mongol ya teman-teman. Saya tidak merasa lebih benar, saya tidak merasa lebih hebat, tapi setahu Bang Mongol itu kan ada premium rank, ada high rank. Ya kan, baru ada di bawahnya juga ada beberapa yang dibilang Gotia dan sebagainya. Tapi dari pengalaman yang Bang Mongol miliki, Bang Mongol kan dulu punya sesosok penjaga namanya sebutlah si A gitu kan. Dan saya tahu banget sosok Mongol, penjaga Mongol ini adalah sosok yang sama karakteristiknya dengan si Paimon ini. Karena mereka adalah sosok yang sangat taat, sangat patuh sama si sosok Lu, si L ini. Nah, tetapi yang sepengetahuan Bang Mongol dalam dunia demons itu, dalam dunia The Dark Angel itu mengenalkan ada istilah Lord, ada istilah Duke dan sebagainya. Ada istilah Marquis, ada istilah Jenderal dan sebagainya. Nah, setahu Bang Mongol yang namanya Paimon ini hanya sebatas tingkatannya tuh sebagai tingkatan adipati. Tidak sebagai Lord, sebagai penguasa satu wilayah. Tetapi kalau dia muncul berarti sosok ini ada yang nyuruh. Nah, apakah mungkin Mbak Sarah ini waktu dia di US yang dia bilang bahwa dia merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah seperti naik level. Mungkin dia sudah ditandai waktu di Amerika dan di beberapa lokasi tertentu, mungkin beberapa yang bukan masuk urban legend tetapi masuk demons atau the dark angel yang level bawah yang sudah memarking. Jadi sosok Paimon ini kalau Paimon lagi kayak duit dong. Sosok Paimon ini adalah sosok yang selalu disuruh karena dia tidak punya sepowerful Lord. Lord itu biasanya dia menguasai bisa Lord ini bisa punya banyak legion, tapi bukan berarti Paimon ini ya udahlah gue bilang Paimon, takutnya dia juga muncul lagi ngonten. Paimon ini sosoknya juga punya bawahan, itu juga punya tapi tidak sebanyak yang Lord. Tetapi kemunculan dia itu sepertinya, ini menurut Mongol ya, kayaknya ada yang nyuruh untuk ngantemin Mbak Sarah. Kenapa? Karena sosok ini kan sosok pekerja. Bukan sosok bos. Jadi semacam dia adipati yang dia harus bertanggung jawab kepada Lord. Baju dia harus bertanggung jawab kepada premium rank. Tapi kalau dibilang dia adalah the Lord ke-8 dari 9 Lord. Saya enggak juga menurut Mongol ya teman-teman. Menurut Mongol. Karena The Nine Lord itu menguasai 9 arah. The Nine Lord ya, 9 arah mata angin. Paimon ini tidak di posisi di 9 ini. Paimon ini adanya di bawah. Dia adanya di bawah. Dia perecok bawah. Berarti waktu Mbak Sarah bersama teman-teman Ghost Ranger ini melakukan
penelusuran, mungkin ada dari The Ghost Ranger, atau mungkin dari Nunu, atau mungkin dari Mbak Sarah, yang secara tidak sengaja, atau mungkin memang itu sudah suratan takdir ya kalau bahasanya. Maksudnya tidak disengaja ngebuka portal bawah secara tidak sengaja. Karena portal itu terbuka kan bisa ke arah atas, bisa ke depan, bisa juga ke bawah, tapi bisa juga ke depan, tapi ternyata portal bawah kebuka. Ada yang mencoba untuk ngebuka portal tuh akhirnya kayak apa namanya? Sliweran gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kayak bentrok pembuka. Ya ada yang ngebuka dari sisi Ghost Ranger, atau juga di saat itu juga ada yang mencoba membuka. Nah, membukanya yang sosok bawah ini muncul. Nah, momen itu adalah momen yang pas untuk menghantam Mbak Sarah. Karena Mbak Sarah posisi sudah termark, ditandai gitu loh, termark. Nah, tetapi yang jadi permasalahan sekarang adalah kan ada banyak yang bilang Mbak Sarah kurang kayaknya lagi sakit sampai harus ke Jogja dan sebagainya. Nah, jadi payment ini adalah sosok yang selalu bekerja atas suruhan. Dan dia dengan beberapa gengnya dia, khusus yang di bagian bawah, mereka itu hanya tunduk dan taat pada satu sosok, namanya L. Dia tidak mau mendengarkan sosok yang lain. Saya kayak disuruh oleh Belial, nggak akan pernah. Karena dia satu geng sama utara, timur, dan pokoknya mereka yang di bawah ini patuh pada The Nine Lord ini sesuai job description masing-masing. Dan sosok payment ini kalau dipanggil dengan kita menggunakan sigil, dia akan selalu datang bersama dua anak buah utamanya. Dia tidak pernah datang sendiri, dia selalu berdua. Jadi total bertiga, payment dan dua anak buah utamanya. Jadi kalau dia datang selalu hanya bertiga. Paimon di tengah dan dua anak buah, baru legionnya. Tapi legionnya nggak banyak karena dia hanya seorang duk. Kalau dia datang selalu seperti itu. Tidak seperti Belzebub yang datang selalu dengan bunyi kayak bunyi burung atau bunyi kelelawar atau lalat yang dia selalu dengan suara, karena dia karakternya kayak suka berteriak ngasih tahu dia datang. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ditanya terus gimana Bang cara menyembuhkan Mbak Sarah? Sejujurnya Mbak Sarah tuh ya yang sekarang beliau lakukan juga sudah bagian dari recovery diri. Saya kemarin sudah sempat ituin di IG gitu, komen semangat ya Mak. Karena buat Mongol secara pribadi, Mongol sangat yakin dan sangat percaya Mbak Sarah bisa menetralisir, bisa merecovery diri, tidak terlalu ribet. Kita sebagai sahabat-sahabatnya, teman-temannya, saya secara pribadi mendoakan semoga Mbak Sarah bisa segera recovery. Tetapi sosok ini, sosok payment ini, all about payment ini, dia kalau muncul itu selalu punya mahkota. Tetapi ingat, mahkota ini bukan diberi, tapi hasil dari rampasan. Berarti karakter dia adalah seorang karakter pencuri yang akan selalu mencuri. Karakter Alkitab bilang tuh, setan itu kan bapak segala pendusta, dan dia karakternya kalau dia nggak salah buat teman-teman Kristen tuh di Yohanes 10 ayat bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, dia ini adalah sosok pencuri yang selalu mendunggangi ada dua benda. Salah satunya adalah unta Arab yang karakteristiknya untanya itu harus satu punuk, bukan dua punuk. Jadi ingat, kalau dua punuk belum tentu payment. Tapi kalau dia satu punuk, dia itu pasti payment. Karena setiap adipati, setiap duk, dia punya tunggangannya. Kayak main Ragnarok, dia harus naik peko-peko seorang knight gitu. Terus kalau enggak dia kayak bawa Levaruci kalau main Ragnarok ya. Jadi kalau teman-teman buat khusus para indigo, buat teman-teman para pelihat, yang paling harus kita waspadai saat ini adalah para pengintip roh namanya.
apa kemarin Mongol tulis di Instagram tuh Piper Tom. Jadi mereka ini adalah mereka-mereka yang mengintip kita atas suruhan yang dilakukan oleh para duk ini. Kalau bahasanya ya anak bawahan dari seorang lord gitu kan. Nah, itu duk. Nah, duk itu di atasnya kan ratu atau sekarang Pangeran Charles. Jadi mereka itu penguasa tapi harus tunduk pada rule. Jadi buat teman-teman jangan wah berarti enggak, dia hanya sebatas duk, dia bekerja di bawah kendali oleh seorang yang namanya lord. Nah, secara garis besar dia tuh hanya tunduk pada si sosok penguasa dari timur. Dan karakteristiknya adalah screamer. Screamer tuh apa bahasa kitanya? Maksudnya kayak buat menakuti. Kayak buat akhirnya karena dia akan menampakkan dirinya dengan bersuara. Merinding lagi. Itu kan payment ya, bukan ya gue sebutnya payment aja. Kalau Agares itu muncul, dia selalu mendungangi satu benda utama yang dia lakukan adalah kontrol udara. Tapi kalau si sosok Pei ini, dia datang, dia pasti akan teriakin suaranya. Tetapi dia itu pasti berkamuflase. Karena punya legion yang tidak terlalu banyak lah, punya pengawal yang tidak terlalu banyak. Tetapi sifatnya ada destroyer. Dia sama dengan sosok utara yang selalu mendramatisir apapun dan membuat kita jadi panik dan kita lupa tentang pegangan kita. Kita lupa tentang kuasa Tuhan yang kita miliki. Jadi buat teman-teman semuanya itu yang selalu Mongol bilang. Kalau pingin sukses, kalau pingin berhasil, yang paling benar adalah pendekatannya kita ke sisi Tuhan. Tidak harus ke sisi yang gelap. Masalah yang kita hadapi itu pasti berat banget. Tetapi kita tetap harus ke sisi Tuhan. Kenapa? Karena sisi Tuhan itu nggak terlalu ribet. Maksudnya gini, kalau sisi satanik yang kita dekati atau demonik, itu bahkan ada banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi doa Mongol semoga Mbak Sarah segera recovery total. Tim yang ada juga kembali kuat dan solid. Kalau solid sih pasti solid. Tapi ya dengan kondisi Mbak Sarah yang sudah mulai recovery. Ya semoga kedepannya mulai agak waspada. Gue tahu banyak hal dalam hidup. Khususnya kita semua apalagi yang berkecimpung. Atau mantan-mantan yang berkecimpung di dunia-dunia The Dark Angel dan sebagainya. Tapi yang Mongol cuman harapkan satu. Semoga konten segera. Masih ada Maana Cike. Dan saya belum sempat ngelihat lukisannya Mas Di atau Mas Nunu. Nanti kalau gua lihat, gua tonton, nanti akan coba gua bedah kembali. Tetapi yang perlu diingati adalah satu. Di saat the next konten. Kalau bisa sebelum konten, lakukanlah yang namanya perdamaian. Caranya adalah di saat kita sudah mau konten, kita harus bersuara bahwa kita ini mau kerja, kita tidak akan menerima hal-hal yang di luar batas kewajaran. Itu aja. Tapi kalau tentang sosok itu akan selalu mengejar Mbak Sarah dan akan tidak hanya payment, tapi akan ada sosok-sosok yang lain akan muncul di konten-konten selanjutnya. Kenapa? Karena terbukti payment bisa lolos, berarti yang namanya 9 duk utama pasti akan muncul satu persatu. Tetapi satu hal lagi yang saya selalu banggakan dari Mbak Sarah adalah semua tim sebelum syuting tuh kita disuruh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti kita tetap meyakini eksistensi Tuhan lebih dari segalanya. Jadi dan saya percaya doa akan selalu Tuhan dengar karena selama itu yang kita sampaikan sesuatu yang kita memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti akan meluputkan kita dari semua hal-hal yang tidak baik. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong bantu doakan Mbak Sarah bersama tim Ghost Ranger juga biar Tuhan buat makin
peka, makin keren, ya kan? Dan buat Anda, saya juga akan penasaran dapat info-info gitu Bang. Anabel lagi keliling dunia, keliling Amerika, dan mengalami banyak hal-hal yang spektakuler gitu di saat dia keluar dari pangkalannya. Mongol belum dapat berita akuratnya, belum nonton di YouTube-nya, tapi mudah-mudahan waktu ke depan Bang Mongol coba nonton dan Bang Mongol akan bahas di konten. Saya Mongol Stars, jangan lupa ya di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Dadah.